Jadi ada perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah ya. Kemudian kalau hadis qudsi ya ilhamnya dari Allah Subhanahu wa taala namun lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulang ada beberapa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim. Yang mana kedua-duanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi ya, hadis qudsi maka maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari hadis qudsi adalah dari Allah. Sedangkan lafaznya dari Nabi Muhammad. Nah, hadis qudsi itu maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafaznya kayak tadi yang kita baca itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'an ya, maka makna dan lafaznya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Qur'an maka lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dengan berbahasa Arab. Nah, maka ini yang ramai lagi tumbur ya. Ada santri berkhutbah dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Nah, dia mengatakan Nabi Muhammad berkata di dalam Al-Qur'an. Padahal kan biasanya qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Allah berkata di dalam Al-Qur'an. Nah, Pondok Pesantren Zaitun belum sambat langsung. Jadi santrinya itu mengatakan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Kenapa? Dia mengatakan bahwa lafaz yang ada dalam Al-Qur'an adalah bikinan Nabi Muhammad. Nah, itu adalah sebuah kekeliruan. Jadi lafaz dan maknanya dalam Al-Qur'an adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan ketika kita membaca ayat berkata Allah dalam Al-Qur'an, bukan berkata Nabi Muhammad, bukan. Tetapi berkata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena lafaz dan maknanya Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah tapi lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbedaan yang kedua, hadis qudsi merupakan ilham dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi merupakan ilham dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan khusus melalui perantara Jibril. Al-Qur'an adalah wahyu yang khusus yang diturunkan khusus melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis qudsi tidak melalui malaikat Jibril. Dia adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an didatangkan diturunkan kepada Nabi Muhammad itu melalui perantara malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Kemudian perbedaan yang ketiga, hadis qudsi terkadang ya derajat periwayatannya ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Nah, jadi hadis qudsi pun ada yang lemah ya. Tapi kalau Al-Qur'an maka pasti sahih. Tidak boleh kita meragukan sedikit pun tentang kesahihan dari Al-Qur'anul Karim. Tapi hadis qudsi maka perlu dicek, maka perlu kita membaca penjelasan dari para ulama. Apakah sahih ataukah tidak sahih. Bahkan terkadang ada yang sangat lemah dan seterusnya. Tapi beda dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu pasti sahih karena diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian perbedaan selanjutnya, hadis qudsi tidak ada pahala yang khusus ketika membacanya. Ya, hadis qudsi tidak ada pahala yang khusus ketika membacanya. Namun kalau kita baca hadis qudsi kita mendapatkan pahala umum. Ya, sama seperti kita membaca hadis kah, membaca ilmu kah, maka sifatnya adalah umum. Tapi kalau kita baca Al-Qur'an maka kita mendapatkan pahala yang khusus. Apa? Satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Dan ini tidaklah didapatkan dari bacaan-bacaan yang lain. Contoh kita baca zikir, astagfirullah, maka
kita membacanya tidaklah dibalas satu hurufnya 10 kebaikan, enggak. Tetapi dibalas secara umum. Tapi Al-Quran dibaca setiap hari 1 juz misalnya, maka subhanallah satu hurufnya yang dia baca dibalas dengan 10 kebaikan. Ya. Beda dengan hadis qudsi kita baca, maka pahala umum seperti kita membaca zikir yang lain. Kemudian perbedaan yang kelima, ya, hadis qudsi boleh dibaca kapanpun. Hadis qudsi boleh dibaca kapanpun, meskipun dalam kondisi junub. Nah, kita junub imbah berhubungan, lalu pian hendak mau membaca hadis qudsi, maka tidak mengapa, ya, pian berpahala. Tapi kalau kita junub kemudian baca Quran, maka tidak boleh. Diharamkan seseorang yang junub untuk membaca Al-Quranul Karim. Tapi kalau hadis qudsi maka dibolehkan, ya. Maka ini perbedaan umum, ya, yang ada pada Al-Quran dan hadis qudsi. Kita sebutkan tadi 5 macam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.